Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ibadah saat ini 21 Mei 2020 adalah ibadah di mana kita semua umat Kristiani merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing karena situasi pandemi yang saat ini kita alami. Namun saya percaya bahwa jemaat semua tidak kekurangan sukacita satupun dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita merayakan ibadah ini dan kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan kita memujikan lagu Mari Kita Bersukaria. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana pada saat itu Tuhan Yesus mengajak para murid ke Galilea di sebuah bukit, dan Tuhan Yesus pada saat memberkati para murid, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan pada saat inilah kita akan memperingati. Dan kenapa saya mengambil gambar di tempat ini, paling tidak kita bisa merasakan bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Di dalam hati kita berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 340 bait yang pertama. Saudara, kita akan bersama-sama membaca kesaksian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai yang ke-11 yang akan dibacakan oleh salah satu dari anggota majelis. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1
Nanti akan kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu adalah pelita bagi kehidupanku. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Oleh karena itu hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Bukalah mata hati kami, bukalah telinga kami, agar supaya kami dapat mengetahui betapa indahnya firman-Mu dan betapa indahnya kasih-Mu kepada kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yang demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hati.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang disaksikan oleh para murid itu menunjukkan peristiwa yang amat sangat besar. Sekalipun kepergiannya itu mendatangkan perpisahan secara fisik, akan tetapi penuh dengan keselamatan Allah. Kepergiannya adalah untuk pemulihan dirinya. Sebab dengan kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus akan dimuliakan. Bagi orang beriman kepada Tuhan Yesus, Kristus yang naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat baginya. Dan ia akan meminta kepada Bapanya untuk menurunkan roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus, supaya umatnya tidak mengalami kesepian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memberikan pengharapan dan kepastian untuk masa depan kita, yang mengharapkan kehidupan yang kekal. Kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman yang abadi. Umatnya sekarang harus berani bersaksi agar semua umat manusia bisa menerima keselamatan yang berasal dari Allah, yaitu keselamatan untuk jiwanya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali tentang panggilan kita sebagai pengikut Kristus untuk bersaksi dan untuk melayani. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani dan bersaksi tentang apa? Tentu melayani dan bersaksi dengan sukacita, dengan gembira, seperti yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu, sebagai wujud menggereja yang cair. Mari kita membuka diri untuk mengalami transformasi pelayanan dan menjawab kebutuhan zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersaksi dan melayani dengan sukacita dan gembira. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, namun yang perlu umat ingat, pesan Tuhan Yesus pada waktu itu sebelum terangkat ke surga, mengingatkan kepada para murid untuk menanti janji Bapa yang akan diberikan kepada para murid, yaitu akan membaptis dengan Roh Kudus, yaitu untuk membekali mereka di Yerusalem. Jadi pada saat itu para murid belum diizinkan untuk melakukan kesaksian, maka para murid bersama-sama mempersiapkan diri di Yerusalem untuk diperlengkapi oleh Bapa. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, para murid itu memperoleh kekuatan untuk bersaksi. Karena yang akan dilakukan oleh para murid itu sangat berat. Begitulah pengikut Tuhan Yesus harus mempersiapkan diri untuk diperlengkapi oleh Roh Kudus sebelum bersaksi, agar bisa bersaksi dengan hikmat dan bijak. Karena berita yang harus diberitakan itu tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bentuk kesaksian iman tentulah mempunyai bentuk dan corak yang beragam
sesuai dengan konteks di mana gereja itu berada dan di mana gereja itu tumbuh dan berkembang. Dalam kesaksian Injil Lukas, dalam kisah para rasul, kisah para rasul ayat yang ke-8, dinyatakan bahwa setelah kita menerima Roh Kudus, hendaknya kita menjadi saksi Tuhan Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersaksi itu hendaknya terjadi di sekitar tempat kita, itu awalnya. Sebabnya, hendaknya kita menjadi saksi Yesus itu diawali di sekitar lingkungan kita yang paling dekat dan semakin berdampak ke tempat lain. Saudaraku, sampai ke tempat yang semakin luas, di mana semua orang, semua umat menerima kesaksian kita bahwa Yesus Kristus telah terangkat ke surga. Tidak disebut bentuk dan cara bersaksinya, tetapi kita atas pimpinan Roh Kudus itu tentu bentuk dan cara bersaksinya yang dikehendaki oleh Tuhan Allah adalah yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua ciptaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, pada saat kenaikan Tuhan Yesus ini juga ditandai untuk pelaksanaan bulan kesaksian dan pelayanan. Ini merupakan momentum yang mengingatkan kembali akan panggilan gereja, persekutuan orang percaya untuk tetap memiliki semangat dalam melayani dan bersaksi dengan penuh sukacita. Dengan mengadakan bersamaan kita melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan ini, maka bulan kesaksian ini akan menjadikan mulainya kita untuk memberitakan tentang kabar sukacita, yaitu memberitakan Injil ke semua makhluk. Dan percayalah, Roh Kudus akan membimbing saudara, akan menguatkan saudara, dan menunjukkan kepada saudara kesaksian yang bagaimana yang layak saudara lakukan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan pada saudara-saudara semua, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Berkat Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menggunakan kidung jemaat 426 bait yang pertama.
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan bahasa Indonesia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kami silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah waktunya kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan berkat kepada kita berlimpah-limpah. Untuk bukti ucapan syukur itu, mari kita memberikan persembahan dengan dasar firman Tuhan yang ada dalam Yesaya 38 ayat 19. Begini bunyi firman-Nya. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai selesai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Pada saat ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga, di mana Tuhan akan menyediakan tempat bagi kami semua. Dan juga Tuhan akan menurunkan Roh Kudus-Nya agar menemani kami semua dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami tidak merasa sendiri, tapi merasa Tuhan bersama-sama dengan kami dan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya jemaat Luwung ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan, kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan. Berkatilah satu persatu, tambahkanlah rasa kasih sayang, orang tua dengan anak, suami dengan istri, dan biarkanlah membentuk keluarga yang penuh damai sukacita, harmonis,
sehingga menjadikan bagian dari keluarga kerajaan Allah yang bisa mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ya Tuhanku, ya Allahku, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, yang mencari teman hidup, yang mencari pekerjaan. Kiranya Bapa memberkati. Begitu juga kami berdoa untuk para orang tua kami yang usianya sudah lanjut, fisiknya sering sakit, hidupnya merasa sendiri. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita karena sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kesehatan. Sehingga mereka akan cepat pulih kembali dan dapat merasakan mujizat dari Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah Tuhan pilih menjadi kawan sekerja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan, Tuhan memberi kesabaran, Tuhan memberikan hikmat, dan curahkanlah karunia-Mu, supaya dalam pelayanannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara ini kami serahkan kepadamu, yang pada saat ini sampai detik ini masih terkena wabah corona. Kami mohon Tuhan berkenan untuk menghalau wabah penyakit ini. Biar bangsa kami ini menjadi tenang, biar bangsa kami ini menjadi aman. Justru para pemimpin ini kami serahkan kepadamu, supaya setiap mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah, berikanlah rasa kebijakan pada mereka. Gereja-Mu Tuhan, yang menjadikan tempat untuk bersaksi, pakailah gereja-Mu ini, dan juga lengkapilah dan berikan kemampuan kepada seluruh warga jemaat, agar berani bersaksi tentang Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri ada keselamatan yang abadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kehidupan kami pada hari ini kami serahkan kepadamu. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Dan juga kami bersyukur kepadamu Bapa, persembahan yang bisa kami haturkan kepadamu, seberapa besarnya, kiranya Bapa berkenan memberkati. Dan juga kami serahkan saudara-saudara kami yang telah bersyukur ini. Kiranya Bapa memberkati keluarga mereka, sehingga tidak mengalami kekurangan, tapi justru mengalami kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami serahkan kehidupan warga jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Peliharalah dan bimbinglah dalam kehidupan kesehariannya. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa doa kami ini akan kami dasarkan pada doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yang akan kami lakukan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni
kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saudaraku, Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus berkata demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Mari kita bersama-sama mengamini dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 339, bait yang pertama. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus memberkati anak-anak Allah dengan kekuatan dan damai sejahteranya dalam menjalani kehidupan dan bersaksi mulai dari sekarang sampai selamanya. Amin. Terima kasih.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Luwung mengucapkan selamat merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Dan percayalah, Tuhan pasti tetap menyertai perjalanan hidup saudara dan selalu memberikan berkat pada saudara. Jangan lesu, tetap semangat.